Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau membahas film yang berjudul Dead Sushi 2012. Menceritakan tentang seorang anak koki sushi terkenal bernama Keiko. Ia melarikan diri dari rumah setelah sang ayah kecewa Keiko tidak mampu meneruskan skill yang dimiliki ayahnya. Keiko kemudian bekerja di sebuah penginapan sebagai pegawai biasa. Masalah kemudian muncul saat seorang tunawisma mengubah sushi di restoran menjadi monster pembunuh. Penasaran kan bagaimana cerita filmnya? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah penjelasan tentang bagaimana cara membuat sushi yang baik. Memang sushi hampir dikenal di seluruh dunia. Pembuatannya pun tidak hanya sekedar membuat sushi, perlu teknik dan cara-cara tertentu agar sushi bisa menjadi enak secara sempurna. Lalu diperkenalkan seorang ayah dan anak yang sehari-harinya membuat sushi. Sang ayah yang bernama Nosaka dikenal ahli dalam pembuat sushi terbaik. Anaknya yang bernama Keiko mencoba mengikuti jejak sang ayah, tetapi dengan bekal ilmu yang masih minim, Keiko susah dalam mempelajari hal itu. Tidak hanya jago membuat sushi, Nosaka juga menguasai teknik bela diri. Keiko yang sama sekali tidak ada bakat, lama-lama dia pun bosan. Akhirnya Keiko pun memutuskan untuk pergi dari rumah. Ketika Keiko menjalani hidup di luar, Keiko bekerja di salah satu tempat penginapan terbaik. Tapi namanya anak baru, di sana Keiko dikerjain oleh seniornya. Pemilik tempat penginapan itu pasangan suami istri yang bernama Yumi dan Hanamaki. Di tempat yang berbeda, terlihat ada pasangan sejoli yang sedang bermesraan. Namanya di tempat umum, tentu saja pasti ada orang yang melihat perilaku mereka. Kebetulan sekali di situ ada seorang tunawisma yang sedang memperhatikan. Alhasil si pasangan pria itu marah. Dia menendang tunawisma tersebut sehingga sushi yang dia makan jatuh. Kesal dibuatnya, tunawisma itu mengeluarkan cumi aneh. Lalu cumi itu pun kemudian menyerang dan membunuh dua sejoli tersebut. You'll get bigger fish. Kembali di penginapan, selain memiliki pelayan yang cantik-cantik, penginapan itu juga mempunyai koki yang katanya ahli dalam membuat sushi. Dia bernama Tsuchida. Kemudian penginapan itu pun kedatangan oleh sekelompok tamu yang mengaku pecinta kuliner. Keiko pun dan pelayan lainnya melayani mereka. Namun ketika Keiko sedang melayani, tiba-tiba Tsuchida datang untuk melakukan sebuah pertunjukan di mana dia akan membuat berbagai macam sushi. Dari gayanya, Tsuchida seperti ahli dalam membuat sushi. Begitu selesai, para pecinta kuliner ini menyantap hidangan sushi yang dibuat Tsuchida. Bos dan asisten mereka yang mencicipi merasa takjub. Akan tetapi Keiko yang dari tadi memperhatikan menilai Tsuchida adalah pembuat sushi amatir. Sushi buatan Tsuchida tidak jauh lebih bagus dari buatan sushi ayahnya. Di situ tidak sengaja Keiko mengajak cara Tsuchida membuat sushi. Alhasil terjadi keributan di mana Tsuchida kesal dan berniat untuk membunuh Keiko. Are you alright? Kelompok pecinta kuliner pun ikut-ikutan tidak terima. Akhirnya mereka juga pun ikut menyerang Keiko. Di tengah pertarungan, secara tiba-tiba bos dari para komplotan ini disadra oleh si tunawisma. Usut punya usut, ternyata tunawisma ini dulunya pernah bekerja dengan mereka. Si tunawisma ini bernama Tanaka. Meskipun demikian, Tanaka adalah seorang profesor. Saat masih bekerja, Tanaka diminta mengembangkan serum untuk sel-sel makhluk yang sudah mati. Awalnya berjalan lancar, akan tetapi sel-sel yang disuntikan serum berubah menjadi monster yang kejam. Lebih parahnya lagi, jika digigit oleh monster ini, manusia akan terinfeksi. Bos tidak mau ambil resiko, maka jalan yang dipilih, Tanaka dijadikan kambing hitam untuk disalahkan. Sehingga bos membiarkan polisi menangkap Tanaka atas tuduhan palsu. Tidak mau penginapannya hancur, Hanamaki menembak Tanaka. Tanaka pun melepaskan cumi pembunuh untuk membalas dendam. Be eaten by humans, right?
Cumi itu pun mengincar siapapun yang ada di depannya. Keiko dan asisten bos yang sedang bertarung sempat diincar si Cumi. Cumi yang terpental masuk ke ruangan yang dimana ada 2 anak buah si bos yang sedang memakan sushi. Di situ mereka tidak sadar Cumi itu menyebarkan wabah melalui sushi. It's good? Semua sushi pun berubah menjadi monster yang haus akan darah. Salah satu anak buah bos diserang dan tewas. Lalu kemudian sushi-sushi itu pun terbang menyebar untuk mencari mangsa. Asisten bos yang sedang bertarung menjadi korban yang kedua, di mana para sushi itu sangat gila menyerang lidahnya serta mengeluarkan bola matanya hingga tewas. Sementara itu, Keiko bertemu oleh salah satu pegawai penginapan. Keiko membebaskan pria itu yang diikat oleh Tanaka. Sosok pria parubaya ini bernama Ibaraki, di mana Ibaraki dulunya adalah mantan kepala koki. Walaupun baru bertemu, Ibaraki bisa melihat bahwa tangan Keiko memiliki bakat membuat sushi. Ibaraki dan Keiko akhirnya bekerja sama untuk membasmi para sushi monster untuk menyelamatkan penginapan. Saat mereka berdua mulai bergerak, Keiko diserang oleh sushi telur. Jika diperhatikan, monster sushi ini berbeda dari yang lainnya. Dia tidak menyerang tapi bisa mengeluarkan zat asam. Keiko mengambil sushi itu dan menggunakan kesempatannya untuk membasmi sushi-sushi yang lain. Sementara itu, Yumi dan Tsuchida tengah asik berpesta bersama bos dan para anak buahnya. Bos meminta anak buahnya melakukan sushi badan. Tapi mereka yang bersenang-senang tidak sadar bahwa monster-monster sushi mulai menyerang. Tidak lama kemudian 2 pelayan itu badannya digerogoti oleh sushi monster. Dari situ situasi berubah menjadi kekacauan. Akibat sushi yang mengamuk, Koki Tsuchida dan 2 pelayan itu harus tewas. Alright, I'll try with the chopsticks. Darling, your nose! Sedangkan di sisi lain, Keiko bertemu dengan salah satu anak buah bos yang wajahnya sangat mengerikan. Cumi monster mencabik-cabik wajahnya dan membuat dia gila. Tidak lama setelahnya, Keiko dikejar-kejar oleh gerombolan sushi monster. Keiko dan yang lainnya dibuat panik ketakutan. Tapi beruntung saat Keiko lengah, satu anak buah bos bernama Morinaga menyelamatkannya dari serangan sushi. Setelah kekacauan itu, Yumi mencoba melarikan diri. Tapi percuma saja, sushi itu berhasil masuk menyerang Yumi. Dan tidak lama kemungkinan, Yumi akan berubah menjadi monster. Di sisi lain, bos dan Morinaga juga selamat dari serangan sushi. Namun ketika mereka mencoba melarikan diri, mereka bertemu dengan Tanaka. Di sini Tanaka ternyata masih hidup. Tanaka belum puas dengan serangan cumi monster. Akhirnya dia pun merelakan dirinya berubah jadi monster ikan demi membunuh bos. Di samping itu ada hal yang mengejutkan, di mana Morinaga berkhianat kepada bos. Morinaga sengaja karena dia ingin menggantikan posisi bos. Bos yang ketakutan berusaha mencari tempat persembunyian. Akan tetapi Tanaka berhasil memakan bos dan membunuhnya. Sementara itu, Keiko dan mereka yang selamat hampir berhasil lari dari serangan sushi monster. Namun begitu mereka melihat keluar, ternyata sushi-sushi itu sudah berkembang biak dengan cepat. Alhasil tidak ada tempat aman di dalam maupun di luar. Ibaraki, Yumi, dan Hanamaki bergabung dengan Keiko. Di situ Ibaraki menemukan jalan keluar, di mana dia mengajak semuanya untuk berlindung di tempatnya yang masih aman. Memang tempat Ibaraki aman, tapi itu tidak berlangsung lama. Para korban yang terinfeksi oleh sushi kini berubah menjadi monster sushi. Lalu para monster ini pun berhasil menemukan tempat persembunyian itu. Yumi yang dimasuki oleh sushi monster kini mulai menunjukkan tanda-tanda berubah. Setia dengan istrinya, Hanamaki nekat berubah menjadi monster sama seperti Yumi. Sushi monster pun mulai menyerang Ibaraki dan Keiko. Namun secara refleks, Ibaraki berteriak yang gelombang suaranya itu tiba-tiba bisa menghentikan sushi monster.
We can stop the sushi. I must request that you hand over Nosaka. Ibaraki dan Keiko benar-benar sudah siap untuk melawan monster. Keiko menghadapi para korban yang terinfeksi, sedangkan Ibaraki melawan Sushi sambil berteriak. Setelah Keiko melawan para korban, Tanaka menyerang Keiko. Di situ Tanaka mengeluarkan senjata rahasia, di mana ratusan sushi keluar dari mulutnya dan bersatu menjadi senjata mematikan. Ketika Keiko hampir kalah, secara tiba-tiba Morinaga menjatuhkan Tanaka. Dengan pedenya, Morinaga mengungkapkan bahwa dia berniat menjadikan Tanaka sebagai bahan uji coba perusahaan selanjutnya. Tapi secara tiba-tiba wajah Morinaga mengembang dan tewas seketika. Itu disebabkan sebelumnya Morinaga memakan makanan yang sudah terkontaminasi oleh sushi monster. Keiko dan Tanaka melanjutkan pertarungan, sementara sushi monster yang baik mencoba menolong Keiko. Dia menghambat senjata mematikan yang dikeluarkan Tanaka. Dia pun berhasil, lalu mengendalikan senjata itu untuk menangkap Tanaka. Tidak mau menyanyiakan kesempatan, Keiko langsung menendang Tanaka terbang hingga dia menghilang. Thank you. Setelah semua sudah berakhir, Ibaraki membuatkan sushi terenak kepada Keiko. Di situ Keiko mendapatkan pelajaran dengan apa yang semua sudah terjadi. Kemudian Keiko pun pulang untuk bertemu ayahnya kembali. Ayah dan anak ini pun saling meminta maaf. Monster sushi yang tersisa mencoba menyerang Nosaka, tapi Keiko berhasil menghentikannya, lalu menjadikan monster itu menjadi sushi lezat seutuhnya. Dan film pun selesai. Film ini benar-benar absurd banget sih, tapi menghibur kita lah ya guys. Keiko yang ingin hidup mandiri malah membuat dia harus mengalami peristiwa mengerikan. Tapi dengan kejadian itu, justru membuka mata dan pikiran Keiko bahwa dia tidak boleh egois, harus bisa menerima kritikan ayahnya, sabar, serta berusaha terus supaya bisa menjadi penerus ayahnya kelak. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.